Mbak, terkait masalah pemberdayaan khususnya masyarakat Sulawesi Tengah yang berada di Kabupaten Donggala dengan Sigi. Bagaimana Bapak melihat ke depannya ini? Kapasitas Bapak sebagai wakil rakyat? Ada beberapa persamaan antara Kabupaten Sigi dengan Kabupaten Donggala. Tapi ada juga hal yang menjolok berbeda. Kalau Sigi itu murni bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kalau di Donggala ada tambahannya di sana juga daerah pantai. Jadi nelayan juga cukup banyak. Apalagi Teluk Palu itu memanjang sampai masuk selat Makassar, perbatasan kita antar Kalimantan itu sepanjang pantai barat itu banyak laut. Sehingga nantinya kita juga membedakan dari potensi yang ada. Kalau kita memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat Sigi, tentu kita melihat potensinya. Potensi yang ada sekarang ini adalah perkebunan, pertanian, dan peternakan. Sekarang, kalau disinergikan dengan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan swasembada pangan, ya tentu kita akan memikirkan bagaimana memberdayakan masyarakat petani. Kalau kita bicara pemberdayaan masyarakat petani, itu berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya yang menyangkut masalah petani itu. Contoh misalnya, menyangkut masalah irigasi. Nah sekarang saya lihat ini, saya sudah berapa kali jalan ini, akhir-akhir ini sudah banyak irigasi mulai berjalan. Sudah banyak daerah yang sudah teraliri air. Alhamdulillah, cuma belum maksimal. Kan ada daerah memang yang terisolasi, seperti daerah-daerah pegunungan itu juga banyak pertanian, banyak petani sawah dengan komoditas padi hutan, padi gunung, bukan padi hutan, padi gunung. Ya, tapi ini tidak tersentuh air. Pada sebenarnya air dari gunung juga bisa menyentuh ke situ. Ya, tapi pada prinsipnya petani yang dibutuhkan itu bibit, air, dengan pupuk dan obat-obatan. Itu yang perlu dimaksimalkan, karena hampir 85% itu adalah petani. Punya keinginan, tetapi untuk memberdayakan perlu maksimal. Maksimalnya itu harus ada. Apalagi Menteri Pertanian kita sekarang ini sudah terbuka. Masalah pupuk yang tadinya kita hanya bisa bagi yang punya masuk dalam grup petani, jadi dia bisa beli. Selain dari ini tidak bisa. Nah sekarang didorong lagi. Pupuk itu semakin meningkat dibikin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana petani menyikapi dengan penyalurannya, sehingga nanti petani itu ya lebih maksimal. Kedua, ada kelompok petani yang memang petani tapi tidak punya lahan. Jadi dia pekerja kebun, dia pekerja sawah. Dia dipekerjakan tapi dia tidak punya sawah. Dia juga bisa hidup dengan bekerja sama dengan pemilik sawah. Ya 50-50 lah misalnya, saya kerjakan tapi kamu biayai, ya kan begitu. Itu banyak yang ada situ. Ini semua perlu menjadi perhatian. Jadi klasifikasi masyarakat yang ada di sini harus diklasifikasikan juga, sehingga kita bisa mengetahui untuk memperdayakan masyarakat seperti apa. Karena tidak semua juga petani. Ada juga yang ibu-ibu ingin diberdayakan, ya tentu misalnya dia jual hasil sawah, hasil kebun, yang hari-hari ke bola-balik antara kebun dengan pasar. Nah itu juga perlu diberikan modal. Makanya pemberdayaan masyarakat di sana itu perlu dipikirkan menyangkut masalah modal usaha kecil. Jadi penjual pisang goreng, penjual nasi kuning, penjual sayur, pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi, itu bisa berdayakan. Sambil menunggu panen-panen mereka, dia bisa berdayakan ini. Yang kios-kios atau semuanya, yang jual-jual dari pasar ke kebun ke pasar. Nah ini juga perlu diberdayakan, sehingga bisa dapurnya tetap beras.